ketika dia belajar, pasti dia sebarkan, pasti diajarkan kepada orang lain. Jadi memang rinciannya, aturannya adalah dia belajar, setelah belajar dia amalkan, kemudian dia sebarkan kepada orang. Ketika dia menyebarkan kepada orang dan orang itu mengamalkan ilmunya, dia dapat pahala kada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa na'udzubillahi minan nar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pokok-pokok agama yang terdapat pada kitab Arba'in An-Nawawi, dan kita sampai pada hadis ke-36, masih menyambung tentang berbagai macam jenis sabda Nabi yang Nabi sebutkan pada hadis ke-36 ini, yaitu berkaitan tentang menghilangkan kesulitan pada orang beriman, ya, kemudian memudahkan seseorang yang terlilit hutangnya dan seterusnya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang meringankan satu penderitaan di dunia dari seorang beriman, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meringankan penderitaannya pada hari kiamat. Jadi ketika ada seorang muslim mendapatkan penderitaan, kesulitan yang besar, maka di sini Nabi tidak mengatakan menghilangkan 100%, enggak. Tetapi walaupun hanya sekadar meringankan saja, ya, walaupun tidak menghilangkan 100%, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa waman yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan dalam berhutang, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Karena muslim itu adalah seorang yang terhormat, seorang yang mulia. Maka ketika dia adalah seorang mulia dan ternyata dia memiliki aib, ya, kelihatan oleh orang, maka yang melihat hendaknya tidak membicarakannya di hadapan orang lain. Karena seorang beriman itu adalah orang yang terhormat, ya, ketika dia hidupkah, ketika dia meninggal duniakah, adalah seorang yang terhormat, tidak boleh untuk disebar aib dan kekurangannya.
Kemudian setelah itu Nabi juga bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Jadi 3 rangkaian yang Nabi sebutkan tadi, yang pertama meringankan kesulitan, yang kedua memudahkan urusan seseorang yang berhutang, ya, terlilit hutang. Kemudian yang ketiga menutup aib seorang muslim. Ini didasari oleh sabda ini. Jadi Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini kaidah al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan tergantung perbuatan. Ketika ada seseorang yang suka menolong, ya, orang yang kesulitan dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menolong orang tersebut, dan pertolongan Allah itu meliputi dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi juga meneruskan dalam sabdanya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Setelah Nabi menjelaskan tentang keutamaan yang meringankan beban kesulitan seseorang, kemudian meringankan atau memudahkan orang yang terlilit hutang, kemudian setelah itu menutup aib seorang muslim, kemudian menjelaskan Allah menolong seorang ketika dia suka menolong, maka di sini Nabi menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Dari sisi lain, Nabi menjelaskan seakan-akan orang yang menuntut ilmu agama, penuntut ilmu agama itu suka menolong. Penuntut ilmu agama apa? Suka menolong, suka memudahkan, dan suka menutup aib saudaranya. Maka itu tidaklah bisa kita amalkan kecuali dengan belajar menuntut ilmu agama. Nabi mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menjalani suatu jalan, di jalan tersebut dia menuntut ilmu agama. Ilmu di sini maksudnya adalah ilmu agama, ilmu yang bersumberkan dari qala Allah dan qala Rasul. Firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia belajar ilmu syar'i, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan memudahkan untuknya disebabkan dia menjalani suatu jalan untuk belajar menuntut ilmu agama tadi, jalan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara makna menjalani suatu jalan yang dengannya dia dimudahkan masuk ke dalam surga adalah nanti pada di akhirat. Ini termasuk yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Di antara makna menjalani suatu jalan yang dengannya dia dimudahkan menuju surga ketika belajar menuntut ilmu agama, di antara maknanya adalah dia dimudahkan untuk menyeberang sirat. Dia dimudahkan untuk menyeberang jembatan pada hari kiamat, yang mana jembatan ini adalah jembatan yang dibentangkan di punggung neraka Jahannam. Maka dia selamat sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga menyebutkan keutamaan menuntut ilmu yang lain. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Apa maksudnya rumah Allah? Maksudnya adalah masjid. Jadi ini adalah penyandaran bentuk memuliakan. Misalnya naqatullah, ontanya Allah. Itu maksudnya apa? Onta yang mana sebagai mukjizat Nabi Saleh. Itu adalah bentuk kemuliaan. Termasuk penyandaran yang menunjukkan kemuliaan adalah rumah disandarkan kepada Allah. Jadi baitin min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya adalah masjid. Jadi ini adalah penyandaran yang bentuknya adalah memuliakan. Dan memang benar bahwa tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah masjid. Karena dia dibangun dengan sebuah tujuan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia dibangun agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngapain mereka berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala? Yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Kita baca Al-Qur'annya, kita baca artinya,
kita baca tafsirannya. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari isinya. Jadi tidak terhenti cuma membaca saja, tetapi tadi dia tadabburi, kemudian dia baca tafsirnya, penjelasan para ulama, ya. Kemudian termasuk makna ini juga adalah kita belajar ilmu agama, mempelajari ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih yang pasti semuanya bersumberkan dari Al-Qur'an. Ketika mereka belajar, ya, baca Al-Qur'an, mereka menuntut ilmu agama, mempelajari isi Al-Qur'an, belajar fikih, belajar hadis, belajar tauhid di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka illa kecuali ini keutamaannya, yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Nah, jadi sumber ketenangan itu adalah ketika dia berada di masjid, kemudian belajar menuntut ilmu agama. Jadi kalau kita hendak tenang hidup, ya, dengan berbagai macam kesusahan yang kita hadapi, satu dengan yang lainnya kesusahannya terkadang berbeda, maka turun hadir ke majelis ilmu agama, langsung ke masjid. Itu yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Jadi sebenarnya ilmu itu ketika dipelajari, dia akan memberikan ketenangan kepada orang yang mempelajarinya. Sekalipun dia belajar di rumah. Ini kadakawa nih seorang ibu bisa anak 5, anak banyak. Kadakawa hendak turun ke masjid. Kemudian dia streaming tadi, mendengarkan kajian lewat radio kah, atau apakah dia catat, dia pelajari sambil menggendong anak kah, sambil menyusui kah, maka sejatinya itu pun dia akan mendapatkan ketenangan. Maka terlebih lagi kalau dia berkumpulnya di mana? Di masjid. Nah, terkadang masjid lebih bisa khusyuk, lebih bisa tenang, ya. Maka sejatinya ilmu itu bisa menenangkan, sekalipun ternyata dia hanya ketika belajar di rumah saja karena ada kesibukan ini dan itu. Tetapi ketika dia misalnya bergantian lawan lakinya, nah lakinya pulang dan menjaga 5 anak ini, lalu bininya hadir turun langsung ke masjid, maka itu lebih banyak mendapatkan ketenangan. Kenapa demikian? Karena kita bisa fokus, bisa khusyuk, ya. Melihat kawan semangat, kita juga semangat ketika di dalam masjid. Maka yang pertama adalah dia akan mendapatkan ketenangan. Nah, maka salah satu kunci kita akan mendapatkan ketenangan adalah belajar. Maka tidak ada ruginya ketika dia menghabiskan waktunya dengan belajar. Memang kita ini para laki-laki, ya, kita ini begawi memang benar, ya, semuanya bekerja, ulun pun juga begawi, mengajar, ada yang pian di pasar macam-macam. Tapi tidak mungkin pang sampai tengah malam pian begawi atau subuh juga begawi. Ada waktu-waktu yang pian kosong. Nah, kayak subuh pian kosong maka belajar. Kemudian ketika malam pulang, biasanya sore baru kita pulang ke rumah bulik, maka malam kita juga belajar. Ada waktu yang kita bisa mengisi dengan menuntut ilmu agama. Sehingga tadi benarlah Nabi mengatakan bahwa orang yang menjalani suatu jalan untuk belajar, maka dimudahkan Allah untuk masuk ke dalam surga. Jadi salah satu jalan pintas menuju masuk surga adalah dengan belajar. Karena ketika dia belajar, menuntut ilmu agama, dia tahu prioritas yang dia akan kerjakan. Dia akan tahu apa yang harus dia amalkan dengan belajar. Maka tentu prioritas kita ketika belajar adalah tauhid. Kita tahu ini ilmunya apa, bagaimana cara menghindari kesyirikan. Kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang batil. Ya, ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu prioritas yang lebih utama yang dia lakukan ketika dia belajar. Sehingga dengan itu dia amalkan, maka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia belajar, ini jadi salah satu makna di antara sekian makna menjalani suatu jalan menuntut ilmu agama, dimudahkan masuk ke dalam surga. Ketika dia belajar, pasti dia sebarkan, pasti diajarkan kepada orang lain. Jadi memang rinciannya, aturannya adalah dia belajar, setelah belajar dia amalkan, kemudian dia sebarkan kepada orang. Ketika dia menyebarkan kepada orang dan orang itu mengamalkan ilmunya, dia dapat pahala kada? Dapat pahala. Semakin banyak orang yang mengamalkan, maka semakin banyak pahalanya, sehingga dia mudah masuk ke dalam surga. Banyak orang yang mengamalkan ilmunya. Makanya ketika kita belajar,
niatkan mengamalkan, niatkan untuk disebarkan. Jadi semakin banyak pian dapat ilmu, semakin banyak pian sebarkan kepada orang, kepada bini pian, kepada anak pian, tetangga, kawan, pian sebarkan di medsos pian, di WhatsApp pian ketik walaupun cuma sedikit. Setiap orang yang mengamalkan pasti pian juga dapat pahala. Semakin banyak yang mengamalkan, semakin banyak pahala pian, sehingga mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena orang banyak mengamalkan. Kemudian tadi yang pertama tadi ketika mereka berkumpul di masjid ya, membaca Quran, mempelajari isinya, yang pertama adalah mendapatkan ketenangan. Yang kedua wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmatnya Allah, oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyayangi para penuntut ilmu agama. Yang pertama Allah berikan ketenangan, yang kedua Allah sangat sayang kepada mereka. Nah, ini para penuntut ilmu agama. Kembali lagi, selagi ulun masih ingat, kembali kepada tadi ketika dia berjalan menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kada ingat pulang apa. Jadi terkadang ada hal-hal yang ingat kemudian kada ingat lagi. Kita teruskan gitu. Kemudian tadi yang pertama adalah dia mendapatkan ketenangan. Yang kedua adalah dia diliputi oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mereka akan diliputi oleh malaikat. Maksudnya adalah malaikat ini ya akan meliputi mereka karena ridho terhadap perbuatan mereka. Jadi ini termasuk perkara yang gaib yang wajib kita imani, bahwa para malaikat itu meliputi orang-orang yang belajar menuntut ilmu agama di masjid. Kemudian yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Jadi Allah memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Oh ya, baru ingat. Jadi kenapa yang Rasul sebutkan mudah masuk ke dalam surga bagi para penuntut ilmu saja, bukan jalan yang lain. Kan sebenarnya misalnya nih dia berjalan dari mana? Dari rumah menuju masjid. Apakah Nabi pernah menyebutkan akhirnya dia dimudahkan masuk ke dalam surga? Enggak kan? Kemudian ketika dia berjalan dalam rangka mencari nafkah, apakah Nabi pernah menyebutkan keutamanya dimudahkan masuk ke dalam surga? Maka jawabannya tidak. Namun ternyata yang Nabi sebutkan apa? Menuntut ilmu agama. Nah, jadi dari sekian banyak amalan, kita nih misalnya dari rumah hendak meelangi kuitan, hendak bertamun kuitan, pian membawakan makanan, membawakan duit, itu kan dalam rangka berbakti kepada orang tua. Apakah jalannya kita dari rumah menuju ke tempat orang tua tadi Nabi pernah mengatakan dimudahkan masuk ke dalam surga? Maka jawabannya tidak. Jadi satu-satunya yang Nabi sebutkan menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu agama saja berkaitan dengan dia dimudahkan masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Tadi karena alasannya adalah karena ketika dia belajar menuntut ilmu agama, dia amalkan, dia sebarkan, sehingga banyak orang yang belajar, orang yang tahu tentang Allah, kemudian diamalkan, maka kita dapat pahala. Kemudian juga dengan belajar menuntut ilmu agama, pintu-pintu kebaikan akan dibukakan untuknya. Dia tahu yang halal, dia tahu yang haram, dan seterusnya. Jadi inilah yang menjelaskan bahwa Nabi SAW ketika menjelaskan barang siapa yang menjalani suatu jalan, di dalam jalan tadi dia belajar menuntut ilmu agama, dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak menyebutkan amalan-amalan yang lain. Itu menunjukkan keutamaan luar biasa dari menuntut ilmu agama. Makanya menuntut ilmu agama ini adalah kebiasaan para sahabat. Menuntut ilmu agama adalah kebiasaan para sahabat. Jadi sibuknya para sahabat itu dengan belajar. Dan ketika bertepatan dengan mereka mencari nafkah, ya, maka di antara mereka itu bergantian. Jadi misal ada kajian Nabi yang ternyata mereka waktu itu mencari nafkah, maka mereka mencari nafkah, tetapi mereka bergantian dengan sahabat yang lain, gantian. Jadi sahabat ini hadir, sahabat yang lain ini dia mencari nafkah. Kemudian ketika selesai lalu meminta atau belajar kepada sahabat yang hadir tadi. Esoknya bergantian pulang. Yang mencari nafkah hadir ke majelis Nabi, yang satunya
mencari nafkah. Segitunya ya. Karena zaman dulu kereda rekaman, kereda siaran ulang, jadi bergantian dengan kawan. Kawan yang mencatat, ini nang mencari nafkah. Esoknya bergantian pulang. Itu sahabat Nabi SAW. Bahkan zaman setelahnya para tabi'in, tabi'in ya, masa keemasan belajar menuntut ilmu agama ya, itu lalu lalang para penuntut ilmu agama di kota-kota seperti Baghdad, di kota Mekah, kota Madinah dan seterusnya. Bahkan ada di antara ulama secara khusus mengarang kitab tentang bagaimana mereka rihlah, safar, perjalanan jauh dalam rangka mencari hadis atau mencari ilmu agama ya. Maka ini kebiasaan para ulama, kebiasaan para sahabat, itu mereka senantiasa belajar menuntut ilmu agama. Jadi tidak ada ruginya ketika dia memutuskan untuk menghabiskan waktunya untuk belajar. Jadi semuanya ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seribu macam keutamaan yang ulun sebutkan, yang para asatidz sebutkan, terkadang tidak membekas di hati seseorang. Kenapa demikian? Karena Allah tidak memberikan taufik kepada orang tersebut. Ya. Allah tidak memberikan taufik kepada orang tersebut. Jadi kita harus juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan taufik kepada kita, kemudahan dalam belajar. Maka terkadang ada orang yang jauh kawa belajar, namun terkadang nang parak ngalih belajar, masing-masing ya. Terkadang ada kesibukan ini dan itu. Ketika ada kesibukan, ternyata dia menyempatkan misalnya mendengarkan kajian ulangnya. Ya. Memang kesibukan kita berbeda, tetapi tetaplah kita berusaha dengan cara apapun untuk belajar. Kalau kita ada kesibukan yang lain di rumah, kita bisa sambil mendengarkan di rumah kah, ya, sambil mendengarkan di tempat kerja kita kah, ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk belajar. Sekalipun tadi di kantor kita atau di pasar, di toko, ketika misalnya tidak bisa langsung hadir ke kajian. Ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW ya menutup hadis ini dengan mengatakan waman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa amalannya memperlambatnya, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Maksudnya adalah ini berkaitan dengan seseorang itu masuk surga dengan sebab amalannya masing-masing, bukan karena nasab dan keturunannya. Jadi orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah didapatkan dengan amal soleh, bukan karena faktor keturunan. Ya. Jadi orang yang masuk surganya Allah adalah dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah didapatkan dengan beramal soleh. Kemudian secara ringkas, ya, yang pertama kan Nabi mengatakan tadi, barang siapa yang meringankan satu penderitaan di dunia dari seorang mukmin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meringankan penderitaannya pada hari kiamat. Kenapa Nabi tidak menyebutkan niscaya Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat? Nabi cuma menyebutkan niscaya Allah akan menghilangkan penderitaannya di akhirat saja. Kan tadi Nabi mengatakan barang siapa yang meringankan satu penderitaan di dunia dari seorang yang beriman, niscaya Allah akan menghilangkan, meringankan penderitaannya pada hari kiamat. Nah, tidak disebutkan dunia dan akhirat, di dunia dan pada hari kiamat, karena penderitaan di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan di hari kiamat. Ya. Kemudian penderitaan di dunia kalau kita sabar kita berpahala, ya, berbeda dengan penderitaan di akhirat, sulit untuk sabar. Dan ketika sabar pun di akhirat maka tidak berpahala karena sudah di akhirat. Jadi beramal soleh itu di mana? Di dunia. Ya. Jadi penderitaan yang ada di dunia tidak apa-apa dibandingkan dengan penderitaan di akhirat. Jadi pasti kita akan memerlukan pertolongan Allah di akhirat. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan dalam membayar hutang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, termasuk salah satu penderitaan yang banyak
dialami oleh kaum muslimin adalah berkaitan dengan hutang. Dan rata-rata kita pasti pernah berhutang. Baik dalam skala kecil atau skala besar. Bahkan terkadang penjual pun menawarkan kita hendak berhutang terus. Karena dengan kita berhutang, dia lebih banyak untungnya. Nukar mobil disuruh berhutang, nukar kendaraan disuruh berhutang, nukar rumah disuruh berhutang, seraba berhutang. Bahkan hal-hal yang murah pun ibu-ibu disuruh berhutang, nukar panci disuruh berhutang, nukar kompor disuruh berhutang, seraba berhutang. Maka termasuk penderitaan ternyata adalah hutang. Makanya dari sini disimpulkan bahwa jangan bermudah-mudah dalam berhutang. Tidaklah kita berhutang kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Karena kalau hutang itu kita berhutang, itu kan hak orang ada pada diri kita. Yang dikhawatirkan seandainya kita meninggal dunia, kada ingat, kada tercatat, keluarga kada tahu, ini bisa bahaya. Kita kebawa hak orang. Bahkan di antara doa Nabi SAW, beliau berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan hutang. Jadi Nabi meminta kepada Allah agar dijaga dari dosa dan hutang. Jadi beliau menggendengkan dalam doanya dosa dan hutang. Karena ketika yang berhutang ini tidak amanah, tidak jujur, dia rancak berdusta. Dia rancak apa? Berdusta, mengingkari janjinya dan seterusnya. Apalagi zaman sekarang banyak takalahi, banyak terbunuh gara-gara hutang. Jadi kita tidak berhutang kecuali dalam kondisi darurat saja. Kemudian, ketika ada orang yang kesulitan dalam membayar hutang, entah kita yang menghutangi, ini kita sebagai yang menghutangi. Pian banyak bisa duit, ada keluarga pian yang berhutang. Maka kita diperintahkan untuk memudahkan urusan dia. Contohnya adalah seperti ternyata tidak bisa mampu bayar, sudah jatuh tempo. Biasanya ketika berhutang, apabila pian bayar, ujar kita, lalu ujar sidin, setahun lagi ya, lolos benar. Sidin berhutang keluarga kita ini 5 juta misalnya. Ayo jar kita kata bapak 5 juta, setahun lagi pian bayar. Ternyata tahun berikutnya kita tahu bahwa dia memang benar-benar kesulitan membayar, maka lalu dia minta ditangguhkan. Kalau kada setengah tahun lagi. Karena memang tidak mampu bayar. Maka ketika dia minta tangguhkan, wajib untuk kita menangguhkan. Wajib apa untuk kita menangguhkan? Sebagaimana firman Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang tersebut dalam kesulitan membayar, maka berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan punya harta. Jadi Allah memerintahkan orang yang menghutangi tadi ketika sudah jatuh tempo tidak bisa membayar, memang benar demikian, maka Allah memerintahkan untuk menangguhkan pembayaran. Apalagi keluarga sendiri ya, maka kita tangguhkan. Kemudian ternyata orang yang menghutangi tersebut, misalnya kita menghutangi keluarga 1 juta, maka kita mendapatkan pahala setengah dari sedekah. Setengah dari sedekah 1 juta. Berarti berapa? 500.000. Kita menghutangi orang 1 juta, maka kita mendapatkan pahala kalau kita bersedekah setengahnya. Berapa? 500.000. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang sanadnya dihasankan oleh Syekh Syu'aib Ar-Naud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas salafa yajri majra syatris sadaqah." Sungguh pahala memberi utang mengalir seperti mengalirnya setengah sedekah. Pian menghutangi orang 1 miliar. Itu pahalanya, itu pian dapatkan seperti orang yang bersedekah berapa? 500 juta. Bisa dipahami Pak lah? Jadi kalau kita menghutangi orang, maka kita mendapatkan pahala setengah sedekahnya. Setengah kalau kita sedekahkan. Kita menghutangi orang 1 juta. Kita mendapatkan pahala seperti apa? Seperti orang yang bersedekah 500.000. Ini diantara keutamaan orang yang menghutangi. Bahkan bisa jadi orang yang menghutangi itu lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan sedekah. Misal nih,
kita menghutangi 500.000 dengan kita bersedekah kepada orang 500.000. Oh, ternyata kita bersedekah memberi duit kepada keluarga yang sudah bisa duit juga. Jadi 500.000 itu kada terlalu perlu. Tapi beda dengan orang yang berhutang, ketika dia berhutang pasti dia perlu. Pasti dia membutuhkan kepada duit tadi. Kan kita kadang ketika ada tetamu anak kawan, anak ading kita kemanakan, kita kasih 100.000. Oh, ternyata kanakan ini abahnya sugih juga, sehingga 100.000 itu kada terlalu bagi dia, tidak terlalu berhajat untuk dia. Tapi beda dengan orang yang berhutang, karena ketika dia berhutang pasti sangat memerlukan duit tersebut. Maka bisa jadi orang yang menghutangi lebih banyak pahalanya. Karena dia orang yang berhutang ini dia pasti berhajat kepada duit tersebut. Kemudian sabda Nabi SAW yang ketiga, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka ini hendaklah seorang muslim benar-benar menjaga aib seorang muslim yang lainnya. Apalagi orang ini yang kelihatan aibnya ini adalah orang soleh, orang soleh. Maka jangan dibicarakan di tengah orang lain. Ya. Malam tadi Ustaz Haikal lah. Ya lah, malam semalamnya kah? Ada yang bertanya menggibah di masjid. Lu mendengar di luar. Jadi sudah menggibah di masjid pulang. Maka ini kan 2 kali lipat dosanya ya. Jadi berkaitan dengan ini ya biasanya adalah gibah. Karena memang yang paling nyaman, paling kembangnya tongkrongan itu adalah membicarakan orang lain. Jadi hal yang paling enak yang dibicarakan pada majelis perkumpulan orang adalah membicarakan orang lain. Maka jangan sampai kita ternyata malah membuka aib orang lain, apalagi dia terkenal dengan kesolehannya. Maka siapa yang tidak punya aib, pasti kita punya kekurangan masing-masing. Maka kita lihat ternyata kelebihannya lebih banyak, ya. Ada aibnya sedikit, maka kita berusaha untuk menutupi. Kemudian para ikhwas sekalian, setelahnya Nabi mengatakan, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka ini adalah kaidah yang umum ya, bahwa membantu orang lain itu tidak terbatas pada 3 perkara sebelumnya. Kan tadi 3 perkara sebelumnya menghilangkan penderitaan, kemudian memudahkan orang yang kesulitan hutang, kemudian adalah menutup aib. Maka itu tidak hanya itu saja. Jadi apapun itu ya, sebagaimana Nabi katakan Allah menolong orang yang menolong saudaranya, maka tidak terbatas kepada 3 macam tadi. Apapun itu ketika orang kesulitan, apapun itu kita berusaha untuk menolong. Bahkan para ulama, mereka terlebih salafus soleh, mereka mengutamakan amalan yang manfaatnya berkaitan dengan orang lain daripada amalan yang manfaatnya untuk diri sendiri. Kan berkaitan dengan amalan itu ada yang manfaatnya untuk orang lain. Seperti kita menolong, menghutangi, itu kan manfaatnya untuk orang lain. Daripada amalannya untuk sendiri. Baca Quran, itu kepada siapa manfaatnya? Diri sendiri, berzikir kepada diri sendiri. Maka para salafus soleh dulu itu lebih mengutamakan amalan yang sifatnya manfaatnya kepada orang lain. Ini apa yang melatari mereka seperti ini? Yaitu sabda Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW bersabda, la an amshiya ma akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya jika aku berjalan bersama saudaraku untuk menunaikan suatu hajatnya ya, atau keperluannya, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid ini selama sebulan. Masjid apa? Masjid Nabawi. Jadi Nabi bersama dengan saudaranya dalam rangka membantu saudaranya tadi, itu lebih Nabi sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang itu manfaatnya untuk orang lain. Kalau iktikaf, untuk siapa manfaatnya? Untuk diri sendiri. Makanya para ulama lebih mengutamakan untuk membantu orang lain.
yang amalannya tadi berkaitan dengan memberikan manfaat kepada orang lain dibandingkan dengan manfaat diri sendiri. Karena sabda Nabi tadi, ternyata Nabi lebih sukai untuk membantu saudaranya dibandingkan dengan i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kemudian sabda Nabi SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ibnu Rajab menyebutkan dua pemahaman dari mencari ilmu, dari menjalani suatu jalan untuk mencari ilmu. Makna yang pertama adalah hissi, ya, yaitu berjalan secara konkret, secara zahir, memang dia berjalan. Nah, dari rumahnya menuju ke masjid, berkendaraan, mobil, menuju masjid. Maka jalannya dia memudahkan masuk ke dalam surga. Dan kujuk-kujuk berjalan dalam rangka menuntut ilmu itu kebiasaan para sahabat. Makanya setelah Nabi meninggal dunia dan para sahabat itu terpencar kemana-mana mereka berdakwah, ternyata ada sahabat ini yang belum memiliki hadis yang dibawa oleh sahabat ini dan dia sudah di negeri lain misalnya. Jadi ada sahabat yang berada di kota Madinah, ya. Sahabat ini berada di negeri lain. Ternyata sahabat yang berada di negeri lain ini punya satu hadis yang tidak dimiliki oleh sahabat yang berada di kota Madinah ini. Akhirnya apa? Safar, sabulan untuk bertamu dengan sahabat ini untuk mengambil satu hadis saja. Setelah mengambil satu hadis, balik pulang ke Madinah, subhanallah. Jadi kujuk-kujuk belajar. Itu adalah kebiasaan para sahabat. Kesini belajar, ke situ belajar. Ya, dari rumah jauh. Kalau para sahabat kan luar biasa. Ulama-ulama setelahnya itu luar biasa. Ya. Mereka rihlah pergi ke negeri lain dalam rangka belajar. Kemudian makna yang kedua, menjalani suatu jalan untuk mencari ilmu adalah secara maknawi. Maksudnya apa? Apapun yang dia bisa lakukan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, itu termasuk dalam kandungan hadis ini. Jadi dia tidak bisa berjalan dari rumah menuju masjid. Orangnya lumpuh misalnya, tapi dia mengikuti kajian, ya, live streaming misalnya. Maka itu juga termasuk dalam kandungan hadis ini. Jadi mencari jalan untuk mencari ilmu maksudnya apa? Semua sarana untuk menuntut ilmu. Termasuk dia membaca buku, ya, membaca kitab-kitab ilmu, kemudian atau dia mendengarkan dari radio, mendengarkan dari televisi, dari YouTube, streaming dan seterusnya. Walaupun dia tidak bisa ke masjid, hadir langsung, berbagai macam kesibukan yang dia dapatkan, itu juga termasuk memudahkan jalannya menuju surga. Karena tidak semua orang itu bisa hadir langsung ke majelis ilmu agama. Terlebih ibu-ibu punya anak halus macam-macam ngalih meninggalkan. Maka ternyata hadis ini, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, juga difahami maknanya adalah semua sarana untuk menuntut ilmu. Membaca buku dia di rumah, mendengarkan lewat radio, lewat rekaman, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu agama. Kemudian para ikhwas sekalian, nah kenapa dikhususkan ya penyebutan jalan menuntut ilmu dengan balasan dimudahkan ke dalam surga? Karena tadi diantara jawabannya adalah orang yang belajar, ya, maka dia akan bertambah ilmunya, lalu mengajarkan kepada orang lain. Sehingga semakin banyak orang yang mengamalkan ilmunya, maka dia semakin banyak pahalanya. Maka ini subhanallah ya, di antara keutamaan yang luar biasa dari ilmu adalah ilmu ketika kita berikan kepada orang maka akan menyebar. Maka akan menyebar. Yang lain pun juga akan menyebarkan kepada anaknya dan seterusnya. Maka kalau kita belajar, niatkan untuk diamalkan dan disebarkan. Semakin orang banyak itu mengamalkan ilmu yang kita berikan, maka kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Belum lagi amal jariyah. Termasuk apa? Pahala jariyah. Jadi termasuk yang tetap mendapatkan aliran pahala adalah seorang yang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Contoh ternyata selama hidup pian, ada orang yang belajar dari pian tentang tata cara wudu Nabi.
Nah, misalnya nih pian di kampung ya, pian membuka tahsin, membuka di rumah kanakan tetangga pian mengajarkan membaca Al-Quran. Kemudian pian sisipi mengajarkan cara wudu, mengajarkan tata cara sholat. Ternyata anak didik pian tadi mengambil ilmu dari pian cuma misalnya tata cara wudu saja. Yang lainnya kada paham misalnya. Selama dia hidup ya, selama dia mengamalkan tentang sifat wudu tadi, maka pian dapat pahala. Sekalipun sudah meninggal dunia. Jadi ini termasuk hal yang bisa kita lakukan. Kan Nabi menyebutkan ketika manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, muwakafkan lampu, muwakafkan karpet ya. Kita kemudian menyumbang untuk tiang masjid. Nah, misalnya 1 meternya tiang ini 100.000, lalu kita sumbang. Ini kan berupa harta. Tidak semua orang bisa menyumbangkan hartanya ya. Tapi bisa dia yang kedua, yaitu ilmu yang diambil manfaat. Jadi dia punya ilmu lalu dia sebarkan, lalu diajarkan kepada orang. Dia punya ilmu tajwid, tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Punya 10 santri, 10 aja harus banyak-banyakin 10. Maka 10 orang ini bisa membaca Al-Quran karena dia yang mengajarkan. Esoknya meninggal dunia ini misalnya. Maka ternyata 10 orang ini dia baca Al-Quran tiap hari, bahkan ada yang masuk ke pesantren misalnya, menghafal Al-Quran luar biasa. Dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa menghafal Al-Quran karena si orang tadi. Maka selama mereka 10 orang ini membaca Al-Quran setiap harinya misalnya, maka orang ini akan mendapatkan pahala. Aliran pahala. Karena jasa dialah si anak tadi, 10 orang tadi bisa baca Al-Quran. Lalu bagaimana dia mengajarkan tauhidnya, mengajarkan cara ibadahnya, fikihnya, semua diajarkan kepada orang. Nah, maka ini tidak bisa kecuali kalau kita belajar. Hadis kita belajar, fikih kita belajar, tauhid kita belajar, sehingga banyak kita bisa berikan kepada orang lain demi kebahagiaan kita di alam kubur. Kemudian setelahnya Nabi menyebutkan tadi Nabi menyebutkan barang siapa yang menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan talabul ilmi afdol min sholatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Karena kan ilmu itu ada yang fardu ain kita pelajari, ada yang fardu kifayah. Fardu ain seperti belajar tauhid itu fardu ain. Kita belajar fikih, tata cara sholat itu fardu ain. Setiap per individu wajib mempelajari. Ada yang sifatnya fardu kifayah. Satu orang yang bisa, yang ahli, maka tidak wajib yang lain. Seperti ilmu, misalnya usul fikih, qawaid fikih, ilmu bahasa Arab itu fardu kifayah. Tajwid fardu kifayah. Maka sebagian yang ahli yang bisa maka menggugurkan kewajiban yang lain. Sehingga benarlah perkataan Imam Syafi'i bahwa menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Karena belajar itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kemudian setelahnya Nabi mengatakan, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajari di antara mereka kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Nah, jadi pian akan mendapatkan ketenangan hidup kalau hadir ke majelis ilmu agama, kalau pian belajar. Kemudian yang kedua, rahmat Allah ya, turun kepada mereka. Yang ketiga, malaikat akan meliputi mereka. Yang keempat, Allah menyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Maksudnya adalah Allah memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa amalannya memperlambatnya, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya dalam kurung untuk masuk ke dalam surga. Maksudnya adalah setiap orang tergantung amalannya masing-masing. Setiap orang tergantung amalannya masing-masing. Kalau kita ingin hendak
enak, nyaman di alam barzakh, di alam kubur, itu juga tergantung amalannya masing-masing. Kalau dia ingin selamat dunia dan akhirat, itu juga tergantung amalannya masing-masing. Jadi bukan karena faktor nasab, bukan. Jadi orang masuk surga kenapa? Karena nasabnya mulia? Oh, enggak. Buktinya adalah misalnya salah satu anak Nabi Nuh alaihissalam. Dia tidak beriman, diajak beriman ketika sudah ada Allah menampakkan azabnya berupa banjir yang sangat besar. Maka anak ini sebenarnya masih Nabi Nuh dakwahkan, ya. Tapi dia merasa ada dataran yang lebih tinggi mampu menyelamatkan dia. Padahal sudah melihat nih tanda-tanda kebesaran Allah, tapi tetap tidak beriman. Padahal dia keturunan siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Jadi orang yang mulia tidak mesti anaknya mulia, kuitannya mulia, enggak. Apa yang buat dia mulia? Amalannya masing-masing, bukan faktor keturunannya, ya. Kemudian, dan ini menunjukkan bahwa manusia masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan rahmat Allah adalah dengan beramal soleh, ya. Bukan karena dia masuk surga misalnya berfoto lawan ustadz, bersalaman lawan ustadz misalnya. Dan itu pernah terjadi, ya. Jadi dulu itu pas lagi halus ada orang yang bersalaman lawan ustadz besar, ya. Bersalaman, ada fotonya pulang. Lalu dia mengatakan masuk surga insyaallah, jar. Karena bersalaman lawan si ustadz tadi. Maka orang yang hendak masuk surga itu harus beramal soleh. Karena kalau mengandalkan dia berfoto lawan ini, itu bukan amal soleh, ya. Ya, kemudian harus macam-macam lah. Jadi orang yang masuk surga itu adalah tergantung dengan amal solehnya, sehingga dengan amal soleh tadi dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf, ya. Sudah sampai waktu isyraq, ya. Jadi ini berkaitan dengan tadi bahwasanya orang yang ingin masuk surga Allah adalah dengan amalannya masing-masing, bukan dengan faktor dari keturunannya. Jadi kita sudah menghabiskan hadis yang ke-36, insyaallah kita akan sambung hadis ke-37. Ini berkaitan dengan masalah niat, niatullah alam bisawab. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Semoga kita tetap berdoa kepada Allah, dimudahkan dalam belajar, ya. Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dengan banyak belajar dan menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.